Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Milhan, Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Klaten. Berjumpa lagi dalam acara Bengawan, Belajar Pengawasan. Dalam kesempatan kali ini kita akan belajar berkaitan dengan sidang adjudikasi dalam proses penyelesaian sengketa. Jadi sidang adjudikasi ini dilakukan setelah proses mediasi belum memenuhi titik temu antara pihak pemohon dan termohon. Lalu bagaimana prosesnya? Kita akan bicarakan lebih lanjut. Proses yang pertama yaitu adalah pembacaan tata tertib sidang adjudikasi. Dalam proses pembacaan tata tertib ini dilakukan agar nantinya proses sidang adjudikasi ini dapat berjalan lancar sesuai dengan aturan yang berlaku. Setelah pembacaan tata tertib, kemudian majelis sidang itu kemudian memberikan kata sambutan atau kata pembukaan. Setelah pembukaan oleh majelis sidang, lalu dilanjutkan majelis sidang memberikan waktu kepada pemohon untuk membacakan permohonannya dalam proses penyelesaian sengketa. Jadi pokok-pokok yang disengketakan itu apa, permohonannya itu apa, akan disampaikan oleh pihak pemohon. Setelah mendengar permohonan dari pihak pemohon, majelis juga kemudian memberikan kesempatan kepada pihak termohon untuk memberikan jawaban atas permohonan yang diajukan oleh pemohon. Berikutnya, setelah mendengarkan jawaban termohon, maka pemohon itu dapat memberikan jawaban atas jawaban dari termohon. Nah, bahkan majelis sidang itu dapat memberikan kesempatan kepada pemohon selama itu tidak merugikan pihak termohon untuk mengubah alasan, ini tentu dengan pertimbangan yang seksama, untuk mengubah alasan tentang permohonan penyelesaian proses sengketa. Setelah penyampaian permohonan dan jawaban dari termohon, maka pemimpin majelis sidang memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan pembuktian. Nah, ini yang menjadi titik penting di sidang adjudikasi ini dibandingkan dengan mediasi, karena pembuktian di mediasi ini belum begitu detail, tapi kalau di sidang adjudikasi ini akan lebih detail lagi dengan pembuktian yang diberikan kepada masing-masing para pihak kesempatan. Bahkan apabila terdapat pihak terkait, maka majelis sidang itu juga dapat memberikan kesempatan kepada pihak terkait tersebut untuk memberikan jawaban sebagaimana kedudukannya sebagai pihak terkait. Selanjutnya, para pihak juga diberikan kesempatan atau dapat memberikan saksi dan ahli, menghadirkan saksi dan ahli dalam sidang adjudikasi selama itu mendapatkan persetujuan dari majelis sidang. Ini juga kesempatan yang diberikan oleh majelis sidang agar nantinya dapat memperkuat permohonan maupun memperkuat jawaban termohon. Demikian juga Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota juga dapat menghadirkan lembaga terkait untuk memberikan keterangan selama itu juga mendapatkan persetujuan atau dibicarakan juga dengan majelis sidang. Ini penting juga agar nantinya segala proses ini dapat memberikan tambahan informasi, tambahan pertimbangan kepada para majelis untuk mengambil keputusan. Setelah mendengarkan beberapa keterangan baik dari pemohon maupun termohon, maka yang selanjutnya yaitu pemeriksaan alat bukti. Pemeriksaan alat bukti ini juga tentu menyangkut beberapa dokumen, baik itu berkaitan dengan SK maupun BA dari KPU atau dokumen-dokumen tertulis lainnya, keterangan saksi di bawah sumpah, keterangan pemberi keterangan di bawah sumpah, keterangan ahli di bawah sumpah, dan lain sebagainya. Artinya pembuktian ini harus benar-benar dilakukan dan secara detail dan cermat agar nantinya tidak terjadi kesalahan pengambilan keputusan. Dalam pembuktian yang telah dilakukan, majelis sidang juga memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengemukakan
kesimpulan yang terakhir, dan itu juga harus dituangkan dalam rumusan yang tertulis agar nantinya dokumennya jelas, buktinya ada. Jadi nanti berjalannya proses ini benar-benar sesuai dengan aturan yang telah disepakati bersama. Setelah para pihak menyampaikan kesimpulan, maka yang terakhir Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten Kota kemudian dapat membuat keputusan. Putusan ini tentu bersifat final dan mengikat. Nah, demikian tadi saudara-saudara semuanya, sahabat-sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, tahapan adjudikasi dalam proses penyelesaian sengketa yang dapat saya sampaikan. Semoga ini juga dapat menambah wawasan kita bersama. Dan sekali lagi sampai jumpa di lain waktu di acara yang sama, acara Bengawan, Belajar Pengawasan. Saya Muhammad Milhan, Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Klaten. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.